Ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ini agenda pertama sesi apa ya diskusi ya, diskusi ini sifatnya santai ya, santai tapi serius. Ya, artinya kita nanti bisa lebih banyak bertukar pikiran, bertukar ide ya selama 1 jam ke depan gitu. Yang pertama tentang tentu saja materi yang akan disampaikan Pak Erwin seputar sebetulnya secara garis besar ini berbicara tentang ini apa model evaluasi riset ya. Jadi yang berkembang saat ini model evaluasi riset yang seperti yang kita kenal adalah model yang lebih banyak memberikan porsi yang dominan terhadap metrik jurnal begitu. Yang kita lihat misalkan H-index atau sitasi itu yang kemudian yang dihitung ya. Itu tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya juga jadi acuan utama begitu, karena perkembangannya eh, saat ini menuntut lebih dari itu gitu. Nah, terus apa kaitannya dengan naratif CV atau kurikulum vitae yang sifatnya naratif? Nah, itu adalah satu model evaluasi bagi universitas, bagi lembaga donor dan lembaga riset untuk mengetahui kapasitas atau kemampuan masing-masing periset dan yang lain-lain tanpa tergantung oleh eh, metrik ya yang berdasarkan jurnal. Misalkan kalau kita di Indonesia seringkali menemui misalkan untuk pengajuan grant di internal universitas bahkan mungkin di Simliptapmas begitu ya. Ada persyaratan-persyaratan misalkan H-indeksnya harus berapa agar bisa mengajukan grant ini atau mungkin sitasi tentu saja ada keterkaitan antara H-index dan ukuran sitasi. Nah, itu didasarkan pada ukuran-ukuran jurnal base gitu ya. Nah, kali ini kita akan lebih banyak mengeksplorasi, tentu saja ini membuka diskusi, termasuk teman-teman nanti berdiskusi setelah Pak Erwin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa dan posisi naratif CV ini bagi evaluasi riset, termasuk apa nanti bagi peneliti sendiri, ya, termasuk bagi ekosistem yang lebih luas terkait dengan komunikasi sains, bagaimana CV itu juga dapat digunakan sebagai sarana menghubungkan seseorang yang dalam hal ini peneliti itu ke publik yang lebih luas gitu ya, agar publik juga bisa tahu dengan jelas apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, oleh akademisi, oleh peneliti yang bersangkutan gitu. Oke, itu pengantar eh, pembuka, mungkin langsung saya berikan ke Pak Erwin gitu ya. Silakan Pak Erwin. Oke, kasih. Suaranya nggak masuk, Pak. Jelas? Kecil, kecil. Kecil suaranya. Hmm. Oke. Halo, sudah? Sudah jelas? Oke, terima Oke. kasih Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir ya. Karena acara-acara seperti ini itu saya yakin kok tidak akan bisa mengalahkan acara-acara yang diselenggarakan oleh Dikti yang isinya lebih banyak tentang hal-hal yang ya selama ini kita sudah tahu gitu ya. Walaupun mungkin nggak ngerti. Tahu belum tentu ngerti gitu ya. Nah, itu biasanya rame. Nah, tapi kalau yang seperti ini itu wis nggak ngerti gitu ya. Nggak tahu juga begitu. Jadi itu sepi biasanya. Jadi terima kasih buat rekan-rekan yang hadir ya. Yang kedua, nama saya Erwin. Saya sehari-hari bekerja di
Sehari-hari bekerja di ITB, di Prodi Teknik Geologi dan Prodi Teknik Air Tanah. Di waktu ekstrakurikuler saya bersama Mas Ilham dan beberapa rekan itu membina lah ya diri sendiri dan membina teman-teman begitu yang ada di sekitar kami untuk dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara lebih terbuka kurang lebih. Nah, berikutnya barangkali Ibu dan Bapak ada yang melihat foto di background, itu ada foto Mickey Mouse ya, atau inginnya saya mirip Mickey Mouse. Kalau saya melakukan gambar itu atau menggambar itu tanggal 31 Desember 2023, maka saya harus minta izin dulu ke Disney. Ya. Tapi karena saya menggambar gambar itu dan saya modif dari gambar aslinya, setelah tanggal 1 Januari 2024, maka saya tidak perlu izin siapa-siapa. Bahkan ketika Ibu dan Bapak mengambil gambar aslinya dari film, tulis blog post juga tentang ini, dari film itu Ibu dan Bapak capture gambarnya, Ibu dan Bapak tempelkan di kaos juga, dijual juga itu tidak perlu izin siapa-siapa. Ya. Asal dilakukan setelah 1 Januari 2024. Nah, hal ini juga menarik untuk bisa diwebinarkan begitu karena mungkin tidak banyak orang ngerti dan tidak banyak orang tahu selain urusan sertifikat haki. Nah, itu biasa di dosennya. Kalau itu ngerti semua. Tahu semua walaupun juga belum ngerti sebenarnya. Nah, terkait dengan copyright itu juga perlu kita bahas. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tema tentang CV naratif ya. Bagi Ibu dan Bapak yang sudah bisa membuka chat, maka tolong Ibu dan Bapak juga membuka di komputer atau handphone masing-masing. Karena materinya itu bukan PowerPoint tapi blog post. Jadi daripada lihat muka saya, lebih baik Ibu dan Bapak membaca apa yang sudah kami tulis di blog post itu. Ya, karena muka saya juga tidak akan berubah, yang dilihat besok juga masih begini. Nah, jadi yang pertama, kenapa kok CV naratif ya? CV itu adalah kurikulum vitae, bisa disebut resume, bisa disebut biodata, ya. Intinya yang berisi karya-karya atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita hasilkan atau kita lakukan. Ya, sampai di situ tidak ada masalah. Nah, bedanya adalah kalau CV naratif namanya juga naratif, artinya mengandung narasi ya, mengandung cerita. Jadi kenapa kok begitu? Karena CV yang biasa, coba aja Ibu dan Bapak lihat CV masing-masing yang paling baru, yang baru kemarin mungkin dikirim ke Dikti misalnya. Coba aja dilihat, isinya kan hanya daftar. Daftar makalah, daftar kegiatan, daftar kepanitiaan, begitu ya. Yang diurutkan berdasarkan waktu biasanya. Jadi isinya cuma daftar. Ya. Nah, CV naratif isinya cerita. Yang diceritakan apa? Ya yang ada di daftar itu. Ya. Jadi daftar itu tetap perlu karena itu adalah bahan dari cerita. Kalau nggak ada daftar, ya artinya nggak ada yang diceritakan, gitu ya. Nah, jadi intinya adalah itu CV yang dinarasikan, gitu ya. Nah, CV naratif itu juga sifatnya tidak linear. Tidak linear itu artinya tidak urut waktu, bisa saja, ya. Walaupun dibangun dari karya-karya yang berurutan dari sisi waktu, tapi sebenarnya dalam cerita itu bisa lompat-lompat. Karyanya itu bisa lompat-lompat, tapi disampaikan dalam satu cerita yang runut. Ya, misalnya begini. Misalnya Ibu dan Bapak adalah peneliti tentang air. Nah, Ibu dan Bapak meneliti tentang sungai, misalnya kalau di Jawa Timur itu Sungai Berantas misalnya. Dan sungai-sungai yang lain di Indonesia. Nah, ketika meneliti tentang Sungai Berantas, Ibu dan Bapak itu tidak runut setiap tahun. Misalnya
tahun 2020, nanti absen 2021, lanjut lagi 2022, absen 2023, lanjut lagi 2024. Atau mungkin pertama 2020, kemudian absen karena nggak dapat dana, baru mulai lagi 2023 misalnya. Nah, itu kan dari sisi waktu tidak runut ya, karena ada gap waktu. Tapi dalam menceritakan, Ibu dan Bapak bisa menyatukan karya-karya, baik laporan maupun paper yang dibuat pada waktu yang berbeda-beda, yang bisa saja itu punya gap waktu. Ya, jadi itu kenapa saya sebut CV naratif itu bisa saja tidak linear, tapi ceritanya runut. Ya, nah ceritanya itu nanti bisa dibagi-bagi berdasarkan tema atau subtema. Itu yang membuat jadi runut. Begitu Ibu dan Bapak. Berikutnya tidak monoton. Nah, itu yang penting digarisbawahi karena saya dan mungkin banyak juga orang lain adalah pembosan tingkat tinggi. Gitu ya. Saya itu pembosan sekali. Jadi bagaimana supaya tidak bosan dengan template CV dan lain-lainnya? Ya, mari kita bikin sendiri gitu ya. Yang sesuai template tetap dibuat, tapi yang kita bisa membuat sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, maka itu mestinya bisa lebih berwarna, gitu ya. Tidak monoton. Nah, di chat itu sudah saya berikan juga contoh CV naratif versi saya ketika saya mempromosikan diri saya untuk bisa naik ke lektor kepala. Jadi CV naratif itu sudah terbukti menaikkan saya dari lektor ke lektor kepala bulan April kemarin. Ya, SK-nya baru bulan April. Nah, jadi yang berikutnya tidak monoton ya. Mudah-mudahan ini bisa nanti jadi pengalaman yang menarik. Nah, kenapa kok tidak monoton? Ya karena menyenangkan. Loh, kok bisa menyenangkan? Karena isinya cerita. Ya, isinya cerita. Jadi cerita itu bisa isinya cerita keberhasilan, cerita kegagalan, cerita salah pilih dan seterusnya itu bisa ada di situ. Ya, begitu juga gambar-gambarnya. Ya, bisa dibikin sedemikian rupa supaya rekam jejak itu bisa lebih jelas dan tadi tidak membosenin gitu ya. Nah, karena tidak membosankan, menyenangkan, maka CV ibu dan bapak itu kalau kalau dibaca oleh orang lain itu tidak intimidatif gitu. Tidak mengintimidasi seperti CV-CV yang lain ketika ibu dan bapak lihat daftar CV seorang guru besar begitu ya. Papernya Nature semua katakanlah begitu ya, yang mana itu mustahil. Papernya Nature semua. Maka ketika kita melihat atau membaca itu merasa terintimidasi. Ya, orang itu tadinya pede jadi mengkeret, ya, mengkeret. Nah, CV naratif mestinya tidak begitu. Kenapa? Karena dalam cerita kita sudah tidak lagi menempelkan label jurnalnya. Nggak ada lagi label jurnal. Ya. Yang kita sampaikan hanya kami pernah penelitian, linknya ini, gitu ya, linknya saja. Isinya kurang lebih seperti ini, di mana kami merasa ada keberhasilan gitu ya, karena kami berhasil bicara dengan masyarakat misalnya di situ dan seterusnya, tapi juga ada kegagalan karena kami tidak berhasil misalnya mengukur muka air tanah misalnya pada bulan tertentu karena sumurnya kebanjiran misalnya begitu. Nah itu kan lebih tidak mengancam orang yang membaca begitu ya. Alih-alih mengancam, alih-alih mengintimidasi, CV kita itu kemungkinan besar bisa memberi semangat buat orang lain, juga buat kita sendiri begitu ya. Karena CV-nya sudah ada ceritanya. Kita sendiri mungkin ketika melihat CV kita dalam bentuk daftar, mungkin di kepala kita itu eh, tidak kebayang gitu sebenarnya sampai di titik ini itu saya sudah mengerjakan apa, di mana, ya, indikatornya apa, keberhasilannya apa itu mungkin kita sendiri juga tidak sadar. Yang kita tandain mungkin oke, saya berhasil eh,
publish di misalnya di jurnal PLOS misalnya yang impact faktornya tinggi dan seterusnya, hanya itu saja. Selebihnya nggak ada. Kenapa? Karena kita juga tidak pernah dilatih atau berlatih untuk menarasikan gitu, Ibu dan Bapak, ya. Jadi CV-nya itu kemungkinan besar bisa memberi semangat kepada orang lain, termasuk juga ke diri sendiri. Ya, jadi sampai di sini karakter dari CV naratif mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya, dan Bapak bisa membaca deskripsinya, membuat daftar, tapi membuat cerita. Dalam cerita itu kita bisa memasukkan berbagai keberhasilan, berbagai kegagalan, supaya orang lain nggak niru. Juga kita bisa membaginya menjadi tema-tema atau subtema, sehingga kita sendiri sadar, oh kita ternyata cabang-cabang dari ilmu kita atau keahlian kita itu begini. Ya. Nah itu. Lanjut dengan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini tentunya perlu eksperimen ya. Eksperimen saya ya yang tadi itu, CV naratif untuk naik ke LK. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, Anda memang perlu daftar. Daftar itu tidak perlu panjang, ya. Kalau panjang ya bagus, tapi kalau apa tidak terlalu panjang juga tidak ada masalah, gitu. Karena tidak harus juga orang publikasi berpuluh-puluh dalam 1 tahun ya, tidak juga. Tapi yang penting daftarnya harus ada, artinya karyanya harus ada. Karena yang kita menceritakan ya karyanya, bukan karya orang lain. Yang kedua, dari karya-karya itu bisa Ibu dan Bapak dan rekan-rekan itu ekstrak. Jadi bisa diekstrak kata kuncinya mungkin. Bisa saja pakai kata kunci yang tertera di situ atau kata kunci yang lupa atau masih ada di dalam teks tapi belum diambil misalnya. Jadi kata kunci perlu. Kemudian temanya, ya tema, bahkan subtema itu bisa diekstrak lebih dulu. Gitu. Nah caranya bagaimana? Caranya mau nggak mau memang kita harus melakukan studi literatur ya, analisis secara ini saja, secara umum menggunakan beberapa ini bisa juga nanti disampaikan dalam kesempatan yang lain. Sekarang ini banyak aplikasi berbasis AI juga yang bisa membantu kita. Sekarang ini cabang ilmu saya misalnya itu sebenarnya seperti apa cabangnya gitu. Nah, itu setidaknya kita harus tahu dulu gitu ya, punya wawasan itu. Nah, sebelum kita mencoba mengekstrak apa sih yang sudah kita tulis gitu. Nah, kemudian tandai perulangan-perulangan. Jadi kalau ada satu kata kunci, dua kata kunci yang berulang, itu artinya kita sering melakukan itu. Kalau tidak berulang berarti kita mungkin bisa mengambil arah ke sana, karena itu jarang kita lakukan. Itu juga bisa dijadikan penanda. Yang ketiga, mulai cerita. Nah, mulai cerita ini memang sulit gitu, terutama kalau kita memang nggak suka nulis. Nah, itu yang jadi masalah Ibu dan Bapak. Kalau bisa itu kita memang selain suka ngomong juga suka nulis gitu. Karena sebenarnya yang kita tulis itu yang kita omongkan gitu ya. Bukan yang lain lagi begitu. Nah, jadi mulai bercerita. Ya. Sebentar. Nah, mulai bercerita itu sebenarnya berawal dari konten paper. Ya, selalu berawal dari konten karya. Tapi dengan bahasa yang sangat ringan. Bahasa yang sangat ringan. Nggak usah lagi tiba-tiba ada kata-kata fotosintesis begitu. Nggak ada lagi itu. Ya. Harus diganti dengan kata yang lebih ringan. Gitu. Nah, mulai dengan cerita itu, kemudian dihubungkan dengan bisa juga dihubungkan dengan visi dan misi kita gitu ya. Misalnya saya tuh ingin menggabungkan misalnya ilmu hidrogeologi, ilmu saya ini tentang air tanah, itu dengan ilmu-ilmu yang ternyata saling berdekatan, yaitu misalnya kesehatan, teknik lingkungan, bahkan ilmu hukum misalnya. Nah, itu adalah
misi misalnya. Nah, dari situ kita bisa gabungkan dalam cerita yang berawal dari konten makalah itu. Begitu loh Ibu dan Bapak. Jadi ini saatnya membuat essay ya, yang mungkin sebelumnya kita nggak kepikiran. Ya, itu kenapa saya tadi bilang bahwa CV naratif itu mungkin bisa menyemangati diri sendiri ya, nggak usah ngomong orang lain, menyemangati diri sendiri. Kenapa? Karena kita dengan sengaja bisa mengorek gitu, yang kita hasilkan itu apa sebenarnya. Gitu ya, itu yang nomor 3 ya, mulai membuat cerita. Yang 4 adalah jangan lupa menyertakan diagram. Nah ini penting, visualisasi ya. Jadi banyak sekali sekarang aplikasi baik yang berbasis AI atau tidak itu bisa menghasilkan visualisasi yang salah satunya bisa menayangkan percabangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau itu bisa dibuat, maka kita bisa membuat apa ya, kesinkronan. Ya. Sejauh mana pohon ilmu yang kita hasilkan melalui karya kita itu sinkron dengan pohon ilmu yang bersifat umum atau internasional atau nasional. Nah, kalau sudah sinkron, bagus. Maka itu bisa jadi bahan cerita. Setelah itu mau diarahkan kemana. Tapi kalaupun itu belum sinkron, itu juga bagus. Artinya kita punya petunjuk gitu. Kita harus bisa menyinkronkan itu, gitu ya. Jadi kondisinya apakah dia sudah sinkron atau tidak, itu dua-duanya adalah hal yang bagus. Tapi intinya harus ada diagram-diagram yang membantu kita. Ya, di dalam blog post itu ada beberapa link yang saya sampaikan juga. Ya, tentunya ada banyak aplikasi ya yang bisa kita pakai. Itu mungkin tidak di kesempatan ini. Nah, nomor 5, ini yang terakhir, ini kuncinya ini. Jadi baca ulang. Nah, ini seringkali kan kita nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi juga. Sekali nulis, wes gak diwoco maneh, tidak dibaca lagi, kemudian ketika diperiksa ternyata salah kabeh misalnya gitu ya, banyak salah ketik begitu. Nah, jadi dibaca ulang. Intinya untuk melihat kerunutan, untuk melihat apakah tema atau subtema yang kita pernah hasilkan itu sudah lengkap atau ada yang belum masuk misalnya. Ada satu paper yang mungkin kita lupa, belum diceritakan misalnya. Nah, itu penting. Termasuk gambar-gambar juga jangan terlalu banyak. Secukupnya saja. Dan yang terakhir yang penting adalah jangan kita over value ya, menilai diri kita sendiri lebih tinggi atau ketinggian begitu dibandingkan yang seharusnya. Dan jangan juga terlalu merendah. Nah itu kan kita harus style gitu ya, ininya kontennya itu harus dicek. Nah itu dari sisi CV-nya sendiri. Nah pada bagian berikutnya saya membahas, kami ya dengan Mas Ilham membahas bahwa CV naratif itu juga akan bermanfaat ke lembaga, baik kampus, dikti, pemberi dana yang lain, ya, misalnya ya, USAID atau AusAid atau Habibie Center misalnya yang memberikan dana riset atau LPDP misalnya, itu pasti akan berguna buat mereka. Kenapa? Karena mereka jadi terbantu. Oh, ternyata orang-orang yang pernah berpartisipasi di program mereka itu ternyata karyanya begini. Bukan sekedar lihat daftar CV, tapi ini sudah ada ceritanya. Jadi mereka mestinya bisa terbantu untuk bisa mengetahui sejauh mana program mereka itu bermanfaat buat para peneliti misalnya. Ya. Jadi setidaknya ada 3 manfaat. Itu bisa dibaca Ibu dan Bapak di blog post. Nah, sebagai penutup, jadi kita tuh sering bikin CV itu ya hanya untuk pamer. Diakui atau tidak, disukai atau tidak, bikin CV itu sebenarnya untuk pamer. Ya, pamer sudah di jurnal mana, Q berapa, jumlah citasinya berapa. Intinya pamer aja, ya. Nah, kita tidak salah. Kenapa? Memang kita disuruh begitu. Ya. Nah, pertemuan kita sore ini bukan untuk mengganti cara yang sudah ada, ya.
Saya nggak tahu kapan cara yang sekarang ini bisa diganti ya. Saya nggak tahu dan saya nggak mau memikirkan untuk mengganti itu, capek sendiri. Tapi sekarang yang kita bicarakan adalah bagaimana memperkaya. Bahwa bukan sekedar menampilkan CV yang isinya angka, tapi kita juga menampilkan CV yang isinya cerita, gitu ya. Jadi bukan hanya jurnalnya saja yang disampaikan, tapi isinya, gitu. Jadi itu eh, sebagai penutup, Mas Ilham, mudah-mudahan sudah jelas dan di blog post itu sendiri ada yang bentuknya narasi, ada yang bentuknya poster ya. Itu ditulis tangan semua. Silakan Ibu dan Bapak bisa membaca selengkapnya dan tolong kalau nanti sudah berhasil membuat ya bisa disebar begitu ya supaya kami juga bisa melihat variasinya begitu ya dan bisa saling belajar juga. Begitu Mas Ilham, makasih. Oke, ya, bentar. Terima kasih Pak Erwin penjelasannya. Ya, oke. Tadi sebetulnya saya recap sedikit ya, karena ada teman-teman yang baru masuk begitu. Jadi intinya CV naratif itu tidak mengganti, ya, kita tidak membuat sistem pengganti, tetapi lebih tadi Pak Erwin sampaikan lebih untuk memperkaya ya. Artinya biasanya kalau kita lihat di daftar CV itu kan isinya artikel ini terbit di jurnal ini. Ya, informasinya kan itu berapa artikel mungkin 5 tahun eh, terbaru gitu ya, atau mungkin yang Scopus View berapa, View 1, View 2 itu, sedangkan mungkin yang jurnal-jurnal nasional mungkin ditaruh di bagian bagian paling buncit. Nah, padahal tujuannya nggak itu gitu ya. Tujuannya akan lebih mempermudah pembaca kan, karena tentu Anda membuat CV, teman-teman membuat CV kan untuk dibaca orang banyak gitu, agar diketahui ekspertisnya, keahliannya. Nah, artinya apa? Perlu ditambahkan ya atau dikayakan lagi dengan isi ya atau keterkaitannya. Pak Erwin sudah ngasih ini ya, ngasih di chat tadi contohnya gitu. Itu kurang lebih, tapi soal format bentuk itu tidak menjadi soal. Masing-masing orang kan punya gaya gitu ya. Ya seperti Pak Erwin rambutnya masih lebat, saya sudah gundul itu. Seperti itu. Oke, eh saya buka ngobrolnya. Ya, silahkan teman-teman yang ingin ngobrol atau apapun itu memberikan komentar ya. Silahkan. Ya, mungkin atau wawasan apa yang atau mungkin kenapa kok harus dibuat seperti naratif begitu? Atau mungkin seperti itu atau bagaimana gitu. Silakan teman-teman. Izin tanya sebentar, Pak. Ya, langsung aja Pak. Ya, Perkenalkan. maksud saya, ya saya Rahim Pak dari Ternate, Pak. Hmm. Maksud saya, CV naratif ini memang seperti kita menulis cerpen atau gimana gitu, Pak, dalam bentuk itu apa dibatasi berapa paragraf atau core-nya langsung itu, Pak, tanpa ada bumbu-bumbu sastra gitu, Pak. Oke, Karena oke, saya oke. belum pernah membuatnya sih, jadi Ya, ingin ya, tahu, ya. Pak. Ya, Kalau ada mari. contoh juga bagus. Makasih Ya, sebelumnya. oke. Itu ada contohnya Pak Oh iya, Rahim. iya, saya sudah download, Pak, tapi belum baca. Oh ya, oke. Masih ikuti aja. Ya. Pak Erwin, mungkin bisa Oke. di ini Pak Erwin. Ya. Ya, jadi memang memang di situ saya tulis bebas. Ya, memang bebas. Cuman kalau terlalu ke arah cerpen, ya, terlalu ada bahasa-bahasa yang sifatnya apa kiasan begitu ya. Ya nggak apa-apa juga, tapi di save as Ibu dan mana siapa jadi cerpen betulan, ya. Jadi kalau memang punya punya apa namanya punya keahlian keterampilan untuk menulis secara lebih naratif bergaya novel, bergaya cerpen, tidak ada masalah. Di save as saja begitu karena siapa tahu bisa jadi novel betulan. Nah,
Tapi di dalam CV naratif yang coba kami sampaikan, ya, bisa juga dibaca di contoh yang saya sampaikan, memang lebih straightforward, ya lebih langsung, ya. Walaupun memang ada ceritanya, tapi tetap langsung. Jadi misalnya begini, misalnya saya sudah pernah meneliti di misalnya lima gunung api di Indonesia, misalnya ya. Jadi di sistem air tanah di 5 gunung api di Indonesia yang kebetulan pulaunya berbeda-beda. Misalnya begitu. Nah, si paper yang menceritakan gunung api itu kan masing-masing paper hanya satu. Satu paper cerita satu gunung. Nanti tahun depannya ada paper lain cerita gunung yang lain. Satu juga kan begitu dan seterusnya. Maka kita bisa rangkum saja dengan kalimat misalnya begini. Misalnya, dari beberapa penelitian yang sudah kami lakukan bersama universitas-universitas yang ada di beberapa daerah, maka kami bisa menyimpulkan bahwa di 5 gunung api yang sudah kami observasi, ternyata sistem air tanahnya punya kemiripan. Nah, itu kan kita bisa cerita gitu, kemiripannya apa? Ya. Kemudian ketidakmiripannya juga ada misalnya apa? Gitu. Nah, itu kan straightforward. Tapi tidak usah misalnya dikasih kata-kata misalnya di suatu siang yang sangat panas ini kami mencoba merangkum begitu ada kesamaan 5 gunung api di Indonesia misalnya gitu. Nggak usah pakai yang sifatnya seperti novel begitu ya. Tapi kalau memang ingin membuat ya bisa juga dikembangkan ke arah novel. Tapi intinya singkat, dan straightforward ya, tapi tidak kaku. Nah itu yang penting, tidak kaku. Jadi mudah-mudahan itu bisa diterjemahkan masing-masing. Memang perlu berlatih dan perlu nekat, ya. Seperti saya contohin aja saya daripada ngomongin orang lain. Di perguruan tinggi saya, ketika ada orang mau naik ke LK atau ke GB yang presentasikan rekam naik CV gitu kan. Nah, CV template yang diberikan ke saya ya CV yang biasa itu, ya. Nah, saya nggak mau gitu. Dengan alasan kalau itu yang saya kasih, kasihan Pak Dekan saya. Mau cerita apa ke saya? Mau cerita apa tentang saya? Maka saya buatkan CV naratif yang seperti di contoh itu. Ya. Nah, itu salah satu petunjuk begitu. Memang perlu berlatih dan saya nekat. Saya nekat waktu itu untuk membuat itu ya. Mudah-mudahan tidak ditolak ya. Alhamdulillah tidak ditolak. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Ilham. Sambil ini ya, ada satu lagi dari Mas Anies ini. Ya, Apa Mas bedanya Anies. CV? Apa bedanya bio. CV dengan short bio? Short bio. Nah, short bio itu memang jauh lebih pendek nama. Jadi ke short bio itu putus-putus, kata-katanya, kalimatnya juga tidak ada masalah Mas Anies. Jadi short bio itu kan mungkin jadi 1 paragraf atau 2 paragraf maksimum ya. Ya ada bedanya, tapi short bio itu intinya bisa merangkum dari CV naratif ini. Gitu. Jadi bedanya hanya masalah panjang dan ininya karakter dari kalimat atau pointers yang ada di situ. Gitu. Ya lebih bisa putus-putus kalau short bio. Mungkin itu dulu Mas Ya. Ilham. Mungkin menambahkan ya Pak Erwin. Kalau tadi yang novel ya atau apa kan bahasa ilmiah kan kita punya pakem, punya beberapa hal yang perlu kita pertahankan karena yang kita tulis di CV naratif ini kan karya-karya ilmiah. Jadi harus menggunakan bahasa yang cukup lugas, ya, isinya harus jelas, ya. Nah, ini
ada kaitannya dengan kaidah-kaidah melakukan komunikasi sains gitu. Nanti akan mungkin bulan depan mungkin ya kita coba masuk ke topik soal bagaimana gitu, apa hal-hal poin-poin penting apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi sains begitu. Oke, ini yang soal short bio gitu ya. Perbedaannya kalau di CV naratif, saya baca di beberapa jurnal itu, kalau CV naratif itu tadi Pak Erwin juga sudah jelaskan menghubungkan titik-titik artikel atau karya-karya ilmiah kita gitu, untuk dalam satu apa ya, dalam satu naratif gitu, dalam satu paragraf, entah itu salah satu cerita begitu. Nah kalau short bio ini kan lebih apa ya, meringkas kepakaran ya, meringkas kepakaran bagaimana apa yang akan ditawarkan ya untuk kondisi seminar atau untuk apa ya, sesuai keinginan itu, permintaan seminar atau pembicara atau yang lain-lain itu, ekspertisnya di mana, relevansinya untuk mengisi atau berbicara itu apa. Nah biasanya kan itu. Tapi kalau CV naratif lebih ke keseluruhan gitu ya. Oke, bukan obituari juga ya gitu. Nah, Erwin. Ini ada pertanyaan dari Mas Anis ini. Halo. Boleh komen Mas Ilham? Oh ya, ya. Langsung aja Mas. Jadi, yang pertama sesi ini membuat saya merasa terintimidasi sebenarnya. Karena apa yang disampaikan oleh Mas Erwin itu buka dosa-dosa saya, karena kalau misalnya ngisi seminar itu yang saya berikan itu CV apa adanya, dan karena sering komunikasi mereka membaca apa adanya juga, jadi dosa saya berlipat-lipat. Nah, jadi saya mengintimidasi moderator mengintimidasi para pembaca, para pengikut seminar. Jadi niatnya itu sharing pengetahuan malah intimidasi. Jadi saya kok menjadi saatnya bertobat ini. Jadi menurut saya terima kasih Mas Erwin. Kemudian yang kedua, tadi ketika saya tanya tentang short bio, saya malah merasa bahwa jangan-jangan kalau misalnya kita hadir atau diminta di sesi tertentu, mungkin CV naratifnya memang harus disesuaikan dengan audiens. Jadi kalau misalnya kata Erwin menyampaikan bahwa CV naratif itu bisa panjang, mungkin kalau misalnya di sesi untuk tujuan tertentu, mungkin juga tidak harus semuanya disampaikan. Jadi kalau misalnya topiknya terkait dengan apa, mungkin hanya snapshot tertentu saja yang disampaikan, sehingga ketika kita menyampaikan CV naratif yang panjang di sesi tertentu, itu juga bentuk intimidasi yang lain juga menurut saya. Jadi mungkin ini terkait dengan metode komunikasi menyampaikan pada sesi dan kebutuhan yang mana. Tapi secara ide saya menarik, dan kelihatannya kita juga perlu skill juga untuk mengolah itu, dan mungkin sesi berikutnya mungkin kita latihan tentang how to present riwayat pengalaman dan apa yang dapat kita lakukan dalam bentuk CV naratif yang sesuai dengan audiens. Makasih. Ya, makasih Mas Anis. Ininya ya, tadi ada saran juga untuk nanti mungkin sesi bulan depan ya. Kita coba inilah merutinkan lah, paling nggak 1 bulan sekali, 1 jam saja gitu ya. Oke. Tapi menarik sebetulnya yang disampaikan Mas Anis tadi soal sasaran ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya yang diuntungkan pertama pemberi dana, kedua jurnalis ya, jurnalis dalam hal ini yang dia kan nyari tuh jurnalis sains atau mungkin yang lain gitu, dia mencari kepakaran apa yang cocok. Terus kemudian tentu saja rekan sesama peneliti yang ingin mencari kolaborator, termasuk ya banyak hal, publik diuntungkan dari itu. Nah mungkin Pak Erwin ada komentar terkait tadi Mas Anis ini apa namanya, Ya. soal sasaran itu tadi ya.
Ya, jadi kalau short bio ya memang nggak perlu lah ditulis jumlah paper begitu ya, nggak usah supaya nggak mengintimidasi. Ya ceritakan aja lulus dari mana gitu. Kemudian fokus risetnya apa, mungkin riset terakhirnya tentang apa, itu mungkin lebih oke lah karena harus jadi satu paragraf. Nah, terkait CV yang sifatnya lebih panjang, memang untuk tujuan tertentu jadi harus di tailor made karena itu kan lebih banyak untuk tujuan assessment ya. Jadi kalau tujuannya untuk mengenalkan diri saat seminar memang nggak perlu pakai itu gitu. Jadi kalau misalnya pas assessment, contoh yang paling gampang misalnya untuk portofolio dosen lah. Ya. Itu kan sebenarnya contoh kecil, contoh awal dari CV naratif sebenarnya karena kita kan diminta cerita gitu ya. Cuman kan pada saat kita mengisi portofolio itu seolah-olah kita disuruh ngecap begitu kan ya. Tapi kan sebenarnya itu peluang untuk bisa menjelaskan apa yang sudah kita kerjakan kalau memang punya riwayat mengerjakan sesuatu kan begitu ya. Lain halnya kalau misalnya memang belum mengerjakan apa-apa ya, itu lain lagi Mas. Jadi memang saya setuju bahwa yang namanya CV naratif ini tujuan utamanya memang sebagai tools perangkat untuk ini assessment, bukan untuk tujuan yang lebih praktis gitu. Karena kalau tujuannya lebih praktis ya itu perlu yang lebih pendek dan nggak perlu terlalu panjang. Ya, tapi yang penting adalah connecting the dots itu ya Ibu dan Bapak. Itu perlu itu poin dari Pak Mas Ilham itu. Jadi titik-titik karya kita itu bisa dihubungkan gitu. Itu yang penting gitu. Itu kemudian rasanya hanya itu dan mungkin bisa digantikan juga oleh satu gambar Mas Anies. Jadi supaya nggak terlalu mengintimidasi begitu ya. Bisa digantikan dengan satu gambar yang bisa menceritakan setidaknya tema penelitian apa saja. Nah itu penting itu. Kemudian mungkin span penulisannya dari tahun berapa sampai tahun berapa itu juga perlu sepertinya untuk dijadikan bahan short bio. Selebihnya sih rasanya nggak usah terlalu detail ya. Mungkin itu Mas. Ya, terima kasih Pak Erwin. Ada lagi teman-teman? Silakan. Ini saya lihat ada teman-teman pustakawan juga. Mungkin ada Mas Purwoko, ada Mas DC, Mas Cahyo. Mungkin ada wawasan, komentar, atau mungkin teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Silakan. Oke, izin masuk, Mas. Oke, bentar, saya. Enggak sih. Kalau saya lebih enggak sih, cuma nanya aja. Jadi dalam ini kan dalam konteks apa Pak Erwin kan menceritakan pengalaman beliau gitu. Nah, saya pengen gimana gini. Gimana kondisi misalnya di tempat Mas Rido misalnya gitu atau di luar ini apakah praktik pemanfaatan CV naratif ini sudah common atau memang ini juga ya masih eksperimen dan lain-lain kayak gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Karena ya setuju karena kalau saya sih karena setidaknya dari CV naratif ini nggak lagi saya lihat apa CV yang ada metrik-metriksnya dan lain-lain itu. Karena ya kayak gitulah pesannya. Iya. Ya, ini pengalaman ya dan sepengetahuan saya memang praktek ini sendiri juga belum terlalu populer karena tetapi funder pemberi dana di sini itu sudah melihat ini sebagai satu format penilaian walaupun tidak spesifik CV-nya ya, tetapi isian pengajuan itu dia saya lihat di beberapa form pengajuan itu dia lengkap, ada unsur-unsur naratif. Jadi ada misalkan menceritakan tentang kira-kira nanti risetnya
itu implikasinya apa. Itu kan nggak bisa dijawab dengan model-model CV yang kita tahu yang biasa. Terus kemudian pengalaman, ya, bagaimana itu ada, Mas. Cuma secara umum itu juga masih belum terlalu menjadi apa ya, common lah di sini begitu. Tapi kalau untuk penilaian pemberi dana itu sudah jadi apa ya, jadi satu kayak rumusan ya, yang itu dipakai gitu. Nah, makanya ini menjadi sebetulnya diskusi kita ini relevan menjadi alternatif ya bagi pemberi dana, entah nanti Dikti atau mungkin yang lain universitas untuk pakai ini. Karena ada ini tadi yang terkait dengan yang Mas DC juga sampaikan, itu bagaimana keterhubungan antar riset itu ya. Jangan sampai kadang-kadang peneliti itu ini hubungannya dengan risetnya kemarin apa. Kan di CV itu sebetulnya itu yang kurang terlalu nampak gitu. Terus apa yang ingin dituju gitu dari goals-nya gitu. Nah, itu sih Mas DC. Iya sih, karena gini, kalau lihat CV di apa yang contoh yang diberikan oleh Pak Erwin kan, saya sebagai misalnya awam di bidangnya Pak Erwin gitu, ketika baca CV-nya beliau, misalnya penelitiannya di mana, membahas tentang apa, itu kan kayaknya kita lebih ternyata risetnya Pak Erwin, ternyata terkait dengan ini, maka yang kemudian hubungannya dengan ini. Jadi lebih masuk gitu. Kalau saya sih lebih seneng gitu, karena orangnya juga naratif kan, kita juga ini jadinya seneng sih. Tapi kalau misalnya ini saya pikir memang perlu untuk dijadikan satu diumumkan lah gitu untuk pemanfaatan pakai CV naratif ini. Gitu aja sih. Iya. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang juga ingin oh ya, Pak Adi. Silakan Mas Pak Adi. Izin bertanya, suara saya kedengeran ya? Jelas Pak Adi. Sorry, tadi saya join terlambat. Mohon maaf kalau pertanyaan saya udah. Iya. Belum, Mas. Waktu pertama kali Mas Ilham deploy acara ini, saya pikir saya terlambat. Nggak taunya minggu ini ya, jadi nggak terlambat. Saya nyari-nyari, kayak gimana ya CV itu contoh-contohnya nggak dapat banyak, jadi masih bingung waktu itu bingung, kayak gimana, menarik tapi bingung kan, kita kalau ada contohnya kan jadi enak, jadi gampang. Nah pas ngeliat contohnya dari Pak Erwin, iya saya jadi kebayang nih, jadi tertarik nih. Saya ngeliat beberapa gambar ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, wah itu saya insya Allah dapat gambaran nih, bikinnya bakalan kayak gimana. Tapi kemudian pas saya baca ini ada mungkin pertanyaan dikit ke Pak Erwin, biar bagaimanapun kan mungkin kita tetap menampilkan aneka angka-angka ya, tetapi bagaimana kira-kira trade off-nya gitu ya, agar jangan sampai angkanya terlalu banyak atau nggak ada angka sama sekali, kan tetap harus ada juga saya kira di sini angka. Kira-kira ada nggak sih trade off atau panduannya gitu ya, threshold-nya supaya meminimalisir ada angka, tetapi juga tetap kita tampilkan sedikit gitu ya yang angka. Mungkin itu saja. Ya. Mungkin langsung aja Pak Erwin, ini kayaknya baru masuk rumah ini. Iya, sudah di rumah. Tip. Oke. Kagetan ini nyopir kan tapi. Kelihatan itu goyang-goyang tadi. Ya Pak Erwin, silakan. Masalah angka ya tadi ya. Iya Pak Erwin. Jadi apakah itu sejauh mana trade off-nya memasukkan angka-angka di CV naratif, kan tetap aja nggak mungkin lah dihilangkan gitu loh. Iya. Pak Adi. Oke. Betul. Kalau saya gini Mas Adi ya, intinya aja pamer gitu loh. Itu aja. Karena mau dipamerkan juga buat apa angka itu. Jadi misalnya begini, di kita itu kalau ada kesempatan sedikit aja mau memamerkan angka, maka yang ditunjukkan papernya disitasi berapa orang, gitu ya. Nah, menurut saya jangan jumlah citasinya gitu. Kalau mau angka mungkin ya untuk produktivitas saya masih bisa paham kalau misalnya ada yang bilang, oke, saya tahun ini mempublikasikan misalnya 10 makalah di jurnal misalnya.
Itu saya masih bisa. Gitu kan. Mungkin menunjukkan grafik per tahun itu bikin artikel berapa, oke lah begitu ya. Tapi kalau sudah jumlah citasi dibikin grafik, terus yang Q1 berapa, buat apa gitu. Ya, karena menurut saya yang seperti itu kan lebih banyak ke arah insentif ya, silahkan nggak ada masalah gitu. Tapi kalau untuk assessment dan konten ya dikurangi lah yang begitu-begitu gitu. Jadi PD-nya kita berlatih membangun PD itu dari konten gitu, bukan dari angka. Itu yang perlu kita pelajari sebenarnya. Mungkin itu Mas Adi. Tapi silakan aja di tailor made sesuai ininya, sesuai tujuan dari pembuatan CV itu ya. Tidak ada paksaan sama sekali ya, untuk mengikuti format tertentu gitu. Menurut saya itu Mas Adi, aman lah. Ya, Ya, terima kasih. ya, terima kasih Pak Adi. Eh, jadi ini menegasikan juga tidak berarti CV naratif itu kemudian anti ukuran-ukuran metrik, ya, tidak gitu. Tetapi dia tidak hanya berhenti pada ukuran itu. Gitu. Ya. Ya, gitu ya Pak Erwin ya. Jadi misalkan paper saya terbit di jurnal ini. Nah, tetapi bukan itu atau citasinya disitasi. Alangkah lebih baiknya, ini juga ada kaitannya dengan keilmuan teman-teman pustakawan. Katakanlah misalkan menceritakan dari sekian banyak citasi itu, apa isi citasinya. Kan kadang gini ya, kadang kita itu kan seneng ya, akademisi itu seneng kalau karyanya disitasi. Tetapi belum banyak juga kita berpikir bagian mana yang disitasi. Terus disitasi, cara mensitasinya benar atau tidak. Jangan-jangan keliru menginterpretasikan artikel ilmiah kita. Kadang gitu, ada yang salah citasi gitu. Nah, ini pengalaman yang cukup ini saya dapat di sini adalah mereka rekan-rekan saya juga melihat kalau ada orang lain mensitasi itu, orang lain itu dilihat sebagai benar nggak cara mensitasinya. Karena jangan sampai tulisan kita di artikel itu salah dipahami. Nah, itu juga sampai di situ evaluasinya. Sehingga penting bagi CV naratif ini untuk lebih mempermudah orang untuk membaca atau menginterpretasikan karya riset-riset kita. Termasuk bagi mungkin ada jurnalis ya, termasuk tadi yang Pak Erwin sampaikan pemberi dana dan mungkin masyarakat awam ya sekalipun gitu. Oke, ini masih ada waktu 45 menit ya karena kita cuma sejam aja. Nah, nanti kita sambung lagi. Ada ini nggak ada tambahan nggak dari teman-teman? Ya, silakan. Ini Mas Gilang ya. Ya, silakan Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Ilham dan Pak Erwin. Senang bisa diskusi. Biasanya cuma ngikutin di medsos saja ini, Bapak Ibu. Ya, menarik sekali Pak paparannya. Saya ada dua yang ingin saya tanyakan. Pertama saya lihat kan kalau CV-nya Pak Erwin tadi itu kurang lebih sekitar 10 halaman Pak ya. Kira-kira apakah ada batasan Pak halaman? Takutnya nanti kebanyakan nulis tiba-tiba 50 halaman gitu kan. Ya kan kadang kita nggak kerasa Pak ya gitu ya. Terus yang kedua Pak, saya lihat di Bapak itu CV yang 10 halaman itu ada ringkasan di awal dalam bentuk gambar. Nah, apakah ringkasan di awal ini harus dalam bentuk gambar atau bolehkah kita misalnya menggunakan model ringkasan seperti abstrak di jurnal gitu misalnya ya. Karena terus terang aja Pak, saya ini orangnya nggak terlalu pintar menggambar ya, walaupun sekarang ada banyak aplikasi, jadi kadang-kadang itu agak horor juga buat saya kalau harus gambar-gambar gitu. Ya, oke terima kasih. Oke. Ya, jadi terkait jumlah halaman tidak ada batasan sebenarnya. Makanya tadi kami sampaikan bahwa sesuai tujuan saja. Kalau memang tujuannya, nah contoh saya itu memang harus agak panjang supaya
saya harus ngaku dulu ya bahwa saya terakhir naik pangkat karena satu dan lain hal itu tahun 2008. Jadi itu terakhir saya naik pangkat lektor. Nah, waktu berkas saya diuji di tingkat kampus itu tahun 2022. Jadi 14 tahun. Jadi bagaimana saya bisa menjelaskan 14 tahun saya berkarya kalau tidak panjang gitu ya. Jadi walaupun tidak harus juga panjang, tapi buat saya perlu begitu karena ada hal yang perlu saya buktikan. Nah, tapi di sisi lain memang kalau tujuannya ingin lebih ringkas ya silakan Mas Dilan. Jadi bisa saja misalnya yang kita ceritakan itu hanya tema utama misalnya. Ya. Contoh misalnya ini yang ada di background saya ini ya, misalnya kita punya paper yang kalau diekstrak itu ada berapa? Ada warna biru, merah, ungu, ada 6 warna misalnya. Mungkin kita bisa jelaskan 3 warna saja misalnya yang menurut kita itu paling dominan dari karya kita misalnya. Itu juga bisa silakan. Jadi itu kan bisa jadi 5 halaman misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk gambar juga bebas sebenarnya karena gambar itu ya karena saya gitu. Mungkin yang lain ingin lebih ke sifatnya teks atau dalam format abstrak ya silahkan. Tidak ada masalah. Maka ujungnya jadi short bio. Itu yang ditanya Mas Anies tadi ya. Itulah abstraknya. Gitu. Mungkin itu Mas Gilang. Tapi nek wis Ya. dadi kalau sudah jadi dibagi-bagikan juga Mas supaya bisa. Oh ya ya Ya. ya ya. Ya. Ini hal baru kok buat saya. Jadi saya menarik juga sih. Ya. Ya, ya. Oke. Ya, makasih Mas Gilang. Sebetulnya ini juga belum terlalu lama, Mas, pada apa namanya penerapannya ya. Saya lihat di sini juga masih, saya lihat beberapa CV itu masih mirip lah dengan CV-CV kita, tetapi memang di bagian awal biasanya dia ada kayak semacam resume gitu. Kayak yang tadi Pak Erwin sampaikan ada kayak abstrak. Nah, itu biasanya ada gitu. Jadi menyangkut tentang riset terkininya, terus kemudian keahlian, kepakaran seperti itu. Terus dia lagi aktif di mana. Itu sih. Tapi yang tadi yang pengelompokan per kajian istilahnya per tema riset seperti yang dicontohkan Pak Erwin itu belum banyak juga gitu. Nah, ini jadi peluang sebetulnya untuk apa ya? Memperkuat expertise Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ada di area mana. Nah, untuk soal ini yang ada di background-nya Pak Erwin ini, teman-teman bisa ini tanya ke teman-teman pustakawan tuh. Pak Adi, Mas DC itu seneng Mas Purwoko ya kalau masih ada di sini. Itu seneng banget tuh mengulik apa pakai force viewer atau apa. Nah, sehingga kita bisa tahu area riset kita ini dominan di mana. Sehingga kalau mau mengembangkan expertise, kita fokus di situ. Nah, itu. Ya. Oke. Mungkin satu lagi lah. Pak Erwin, ini waktunya sudah 1 jam. Mungkin satu lagi silahkan teman-teman menambahkan, mendiskusikan atau mungkin mengusulkan tema apa yang menarik yang belum pernah dibahas untuk bulan depan begitu. Oke. Tidak ada? Oke, ya. Mungkin karena waktunya sudah habis dan tidak ada lagi yang perlu disampaikan, Pak Erwin ada kayak apa ya? Ya, Closing statement lah atau apa itu namanya? boleh. Jadi gambar yang tadi kan ya, gambar Mickey Mouse tadi ya. Nah, ini sudah jadi resumenya. Jadi nanti ini kurang ada satu bagian yang kosong aja. Jadi ini cerita pendeknya. Nanti akan saya kembangkan jadi blog post begitu. Jadi Ya. bagaimana ini jadi public domain gambar ini gitu ya. Nah, Oke. terkait
materi, maka intinya begini, seringkali kita itu hanya menyampaikan apa yang ingin dilihat orang. Ya, itu yang kita sering inginkan. Jadi kalau kita mau pamer itu ya pamer yang diinginkan banyak orang gitu ya. Tapi jarang sekali kita menayangkan apa ya isi ya konten begitu ya dari apa yang kita kerjakan. Nah itu yang perlu kita ini ya dalami begitu. Nah salah satu cara untuk bisa menampilkan apa yang kita kerjakan ya dengan lebih jujur begitu tanpa ada label gengsi ya dengan CV yang caranya begini begitu. Jadi itulah. Dan sekali lagi ini bukan untuk mengganti cara yang sekarang, tapi untuk memperkaya begitu kan. Lebih banyak alternatif kan lebih bagus ya. Mungkin itu Mas Ilham. Makasih nih acaranya. Halo Mas Ilham. Oh ya, terima kasih Pak Arwin atas waktunya. Dan ini teman-teman, topik diskusi ini nantinya akan kami bikin catatan ya, istilahnya apa ya, anak sekarang recap ya. Jadi nanti termasuk ada mungkin artikel yang terkait dengan CV naratif, implikasinya seperti apa, nanti akan kami tulis dalam satu post itu, yang sebetulnya sudah kami posting duluan di website kami di Indonesian Science Communication Lab. Nah di situ nanti istilahnya menjadi satu blog post yang berkembang. Nah teman-teman nanti juga bisa komentar juga di situ untuk memperkaya materi tentang naratif CV ini. Terus rekaman dan yang lain-lain nanti akan juga bisa dilihat lagi gitu. Seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk sesi bulan depan akan kami coba lagi bahas apa tema yang terkait yang lebih umum tentang bagaimana peran kita akademisi ya di perguruan tinggi atau di lembaga riset untuk lebih banyak keluar ke publik ya, karena ini diperlukan untuk memperkaya diskusi tentang sains dan yang lain-lain gitu. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua, sehat semua. Terima kasih Pak Erwin dan teman-teman yang tadi sudah ikut bergabung. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.